warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini ya, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu anak-anak yang sudah berkenan hadir pada kegiatan pemetaan aset kali ini ya. Berikut ini adalah kita sudah sebelum pertemuan ini kita sudah berdiskusi. Dari hasil diskusi tersebut kita itu ada beberapa aset, macam-macamnya itu ada 7 ya. Mungkin Bu Yuna ini saya persilakan untuk menjelaskan aset-aset yang sudah kita diskusikan. Silakan Bu Yuna ini. Terima kasih Bu Indi atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak ya. Pada pertemuan yang lalu sudah seperti yang disampaikan oleh Bu Indi tadi, bahwa di sekolah kita itu ada 7 aset, yaitu yang pertama itu adalah modal manusia. Modal manusia itu adalah kita semua ini. Yang kedua adalah modal sosial, 3 politik, modal fisik, kemudian modal lingkungan alam, modal budaya, dan modal finansial. Seperti yang sudah pernah kita diskusikan tempo hari. Apakah di sini masih perlu adanya suatu masukan lagi untuk penambahan daripada aset-aset yang sudah pernah kita diskusikan? Mungkin kemarin itu ada pemikiran-pemikiran, oh kemarin itu belum tersampaikan seperti ini. Enggak. Ini kemarin kita sudah menyampaikan bahwa aset kita tentang manusia adalah yang seperti ini. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu atau anak-anak, dipersilakan. Mungkin ada yang kurang dari di sini adalah aset manusia kita itu adalah guru-guru kita itu cukup kompeten ya, di mana 90% itu ASN dan kualifikasi pendidikannya itu sudah sesuai, dan 75% mempunyai sertifikasi pendidik. Terus kemudian ada 2 orang CGP, siswanya ada 1.200. Kemudian kepala sekolahnya juga mengembangkan SDM dengan baik. Nah, di mana pengawas sekolah sudah supervisi juga. Ya, silakan Bu. Karyawan sekali. Oh ya, karyawannya ya ditambahkan ya. Baik, saya catat Bu. Terima kasih. Sebentar. Terima kasih Bu Un atas masukannya. Berarti kita menambahkan teknik ya untuk masuk di dalam ini ya, dalam SDM ini ya. Lanjut Bu Yun ya. Oke, aset berikutnya. Baik, untuk aset berikutnya adalah yang sudah kita sepakati adalah aset modal sosial. Yaitu modal sosial itu adalah kita semua anak-anak terutama ya dari keluarga yang sangat baik. Kemudian sama guru mendukung dan berkolaborasi. Guru dapat membimbing siswa secara penuh. Kemudian komite sekolah, wali murid, warga masyarakat, pemerintah desa setempat mendukung kerjasama dengan instansi ya. Oke. Kita masukkan kerjasama dengan instansi penambahannya ya. Terima kasih Bu Nur atas masukannya. Kemudian modal fisiknya ya, kita mempunyai ruang kelas yang lengkap sesuai jumlah rombongan belajar, yaitu kemudian sekolah baru mendapatkan rehab dari pemerintah, jadi sangat layak ya gedung kita tingkat 3, sangat layak untuk pembelajaran. Kemudian kantor guru luar dan rapi, toilet guru dan siswa bersih dan memadai. Kemudian lapangan olahraga ada 2 tempat, di depan dan di belakang. Kemudian ruang perpustakaannya memadai. Kemudian tersedia jaringan internet wifi yang sangat bagus. Kemudian ada musola yang luas cukup untuk kegiatan sholat berjamaah. Ada masukan mungkin dari sarana? Ya, anak. Idenya potong-potong ya. Ada aula, lab sama ruang komputer, lab komputer ya. Lab, IPA, itu luas, bukan luar. Luas. Mestinya luas. Oke, nanti saya diperbaiki. Kemudian saya lanjutkan ke aset. Kemudian kerjasama dengan Dinsos, kemudian dengan Wacap dan lembaga lain. Lembaga lain itu banyak, misalkan kita kayak DLH, penebangan pohon dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kita modal politik kita. Ya. Mungkin ada yang memberi masukan, monggo. Kalau daftar
perbankan masuk di dalam politik ini. Ya, perhubungan juga masuk di dalam ini. Cukup ya, berarti kita masuk ke modal berikut juga dekat puskesmas, kantor-kantor kelurahan, kecamatan. Nah itu bisa digunakan untuk pembelajaran ya. Kemudian juga ada juga ini minimarket. Nah itu juga anak-anak mungkin bisa belajar tentang kewirausahaan. Terus kemudian juga lingkungan SMP Negeri 25 itu asri, tertanami, ada pepohonan rindang ya. Udaranya cukup bersih karena kita masuk ya, ada tembok sekeliling sekolah gitu. Kemudian air yang kita pakai itu bersumber dari air PDAM yang jernih. Kemudian juga ada kolam ikan, kemudian ada gazebo, ada tanaman bermacam-macam, tanaman buah yang juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, itu modal lingkungan alam. Barangkali mungkin anak-anak ada masukan, Bapak Ibu guru. Ya dari Pak SMP 25 itu kebebasan melakukan ibadah sesuai agama yang dianut itu sangat dijunjung tinggi, baik agama Islam, Kristen, Katolik maupun Hindu ya. Kemudian kalau yang khusus Muslim ini ada pembiasaan sholat duha berjamaah, ada juga sholat hajat berjamaah, dan pembiasaan kultum. Terus kemudian juga sikap siswa yang taat pada kesepakatan sekolah, juga mempunyai siswa yang berkarakter baik tercermin dalam kegiatan sehari-hari, termasuk kalau siswa Nasrani itu ada persekutuan doa ya. Juga ini saya tambahkan, siswa kita mendapat beasiswa yang hafalan ayat suci Al-Quran dan ayat suci Alkitab. Nah, Hindu juga dapat. Nah itu saya kira itu merupakan modal agama dan budaya yang baik sekali di sekolah kita. Barangkali ada masukan tambahan? Cukup ya? Baik, berikutnya Anak ini semua mendapatkan bantuan dari dana operasional nasional ya, baik itu dari BOS untuk pembayaran, jadi anak-anak dibebaskan dari SPP, semua ada dari bantuan operasional nasional. Kemudian ada juga bantuan berupa BOBDA. BOBDA itu adalah bantuan operasional daerah yang didapat dari SMP 25 ini, tetapi untuk menggaji karyawan. Kemudian di sekolah kita ini ada koperasi siswa. Koperasi siswa adalah menyediakan peralatan perlengkapan sekolah yang dibutuhkan siswa. Selain itu juga kita mempunyai kantin sekolah yang disediakan untuk menyediakan makanan dan minuman yang bergizi untuk anak-anak. Ya, mungkin dari situ ada masukan? UKS ya. Oh, berarti kita Nah ini finansial itu kan ada hubungannya dengan dana ya. Kalau UKS itu dananya masuk ke dalam ini modal fisik ya, uangannya itu mas fisik ya. Seperti itu. Nggih, Bapak Ibu ya, seperti itu. Saya kira cukup ya, Bapak Ibu, anak-anak terima kasih atas kerjasamanya. Silakan Bu Yunani. Baik, itu semua aset-aset yang ada di SMP Negeri 25 Surabaya. Mari kita kembangkan bersama-sama untuk mencapai prestasi anak-anak yang optimal, yang gemilang. Kita bisa menghantarkan anak-anak ke pintu kesuksesan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, juga anak-anak, Pak Ahwan sebagai wali murid, Bu Rike, Pak Heri. Pak Afwan itu paling sekaligus tokoh masyarakat setempat karena rumahnya dekat dengan SMP Negeri 25 Surabaya. Demikian saya Bu Indina, saya Bu Yunani Rofiko mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa memilih siapa yang akan menjadi presiden, ya, yang akan menjadi presiden, yang akan menentukan organisasi kita ini. Anak-anak, kita beri yang mulai dari pojok itu nomor 1 ya, 1, 2, 3,
Oke, terima kasih dari bersama dengan pada ada menanamkan semangat untuk membantu demokrasi dan meningkatkan. Oke, terima kasih. Lalu, perkenalkan nama saya dari lingkungan hidup. Saya akan menerangkan dengan saya di sekolahan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan serta pengelolaan sampah-sampah yang dapat berguna untuk semuanya. Dan juga tanaman untuk biasa istilah kelas. oke, terima kasih. Ada tambahan lagi ya. Pengolahan tentang bagaimana cara mengolah sampah dan juga pengolahan sampah dan juga berguna. Kemudian yang kedua mengajak tanam tadi ya. Ya, oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya kelas 7D. Juga saya terpilih jadi presiden lingkungan hidup SMP 25 Surabaya. Saya akan mengajak teman-teman untuk membersihkan dan merawat lingkungan bermasyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Fitriana Effendi dari Masyarakat. Bila saya jadi presiden lingkungan hidup, saya akan memanfaatkan bungkusan kota menjadi bahan yang berguna ataupun botol-botol plastik yang bisa jadikan buat penanaman yang di pot-botol itu. Dan untuk disebabkan dari bungkusan kota itu saya juga memanfaatkan itu dan untuk Jumat bersih. Saya nanti akan menyuruh teman-teman saya untuk membersihkan lingkungan atau sampah-sampah yang anak-anak buang sembarangan itu, dan saya akan menasihati teman saya buat tidak buang sampah sembarangan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan selamat untuk semuanya yang sudah terpilih. Kalian membawa amanah ini untuk menjadi pokja-pokja dan ketua yang baik. Ya. Selanjutnya kita akan bekerja bersama untuk minggu depan kita sudah mulai ya. Minggu depan kita sudah mulai. Menyusun pokja berarti harus menyusun program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi, pasti lestari. Halo sobat STEM Rumah, perkenalkan nama saya Wilingli Marsia Mutiara Kinanti dari kelas 7J. Di sini saya selaku ketua lingkungan hidup di SMP Negeri 25 Surabaya. Di sini saya juga tidak sendirian teman-teman, tapi bersama. Hai semuanya, aku Chandra Kirana dari kelas 8 selaku anggota jurnalis LH. Oh iya Bumi, kira-kira kita mau bikin apa sih? Di sini kami akan memanfaatkan pengolahan buah belimbing menjadi sirup dari buah belimbing. Kenapa sih kita harus mengolahnya? Karena di SMP 25 Surabaya terdapat banyak sekali tanaman buah belimbing. Jika tidak dipakai kan sayang. Mending kita olah yang bermanfaat, dan salah satunya adalah membuat sirup dari olahan buah belimbing. Kira-kira manfaatnya apa aja sih? Manfaat dari buah belimbing adalah mengendalikan kadar gula darah dan meredakan sakit mah. Kalau kandungannya? Dan kandungannya adalah buah belimbing kaya akan serat vitamin C. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Gempar Spenduma akan melakukan pengolahan dari hasil panen belimbing untuk diolah menjadi manisan. Yuk guys, ikutin cara pengolahannya.
cuman lombok, kemudian asam jawa, garam sama gula. Ya. Asam jawanya ini nanti direndam sama air panas dulu, ya. Terus ini direbus, setelah direbus dihaluskan. Setelah dihaluskan nanti dicampur dengan air, kemudian garam sama gula, dirasa pas, dididihkan. Setelah dididihkan yang terakhir ini. Nah kalau sudah, baru ini direndam dulu. Nanti kalau siap dijual, nanti dikasih es aja biar dingin. Karena kan kalau asinan itu udah diseger kalau dingin gitu ya. Nah, jadi ada pedas, asam, manis, sama segarnya dari dinginnya itu tadi. Jadi gitu caranya ya. Sekarang karena membuat sirup itu lebih lama dan ini butuh waktu untuk merendam, jadi kita buat bumbunya asinan dulu, itu kita pindah karena kompornya kan cuma nyala satu ya Bu ya. Jadi ya, sirupnya saya pindah dulu, kita buat yang bumbunya asinan dulu. Karena kan butuh perendaman. Gitu ya. Oke. Ya. Anak-anak sekarang bekerja ke membuat bumbunya ya. Bumbu ya. Ada yang mencatat, ada yang mengerjakan ya. Terima kasih. Rendam sama air panas. Air panas. Itu buat apa itu? Buat sirup dari bibit bulu. Dari bimbing buluh ya. Iya. Bimbing buluhnya diapakan? Ini habis dicuci, dibersihkan, lalu direbus Direbus sampai seperti apa nak? sampai nanti sampai airnya itu mendidih. Mendidih. Terus didiamin agak lama supaya ekstrak kucing dari buahnya itu keluar. Keluar, oh gitu ya. Baik, terima kasih. Datanglah. Ini teman. Ini adalah produksi apa Nana? Jam sirup. Hasil karya wirausaha Ekopreneur Spenduma. Ekopreneur Spenduma. Ayo dibeli. Ayo guys, saya sirup. Ayo dibeli. Kayak kasih es batunya. Setelah kita ngikutin jalan tadi, apakah kalian nggak tertarik sih untuk mengikutinya? Harusnya tertarik sih. Kalian nonton apa nggak tertarik untuk mencobanya? Tertarik dong. Biar lebih semangat, kita jalan dulu yuk. Ayo. Salam bumi, pasti lestari. Adiwiyata, pasti bisa. SMP Negeri 25 Surabaya. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa.